akhirnya lalu kan. Ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat iman, rahmat kesehatan, rahmat Islam. Semua nikmat yang ada yang kita temukan saat ini merupakan pemberian Allah kepada kita bersama. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan lahir dan batin dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Habibullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang mendapat syafaat beliau nanti di akhir hayat kita dan di yaumul mahsyar nantinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada hari sore yang berbahagia ini, pada kesempatan ini Ustaz kita yang akan berikan tausiah adalah Ustaz Ilham. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka tausiah kita pada sore ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama'. Khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma'. Wa asjada lahu malaikatahu fil jannati daril baqa'. Wa hadzarahu minasy syaitani aladdil a'da'. وسبق ما به القضاء فأهبته إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء أشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا شركاء وأشهد أن محمدا سيد الرسل والأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita di kehidupan dunia ini. Dan juga satu kewajiban atau satu perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu bersalawat kepada nabi kita yang mulia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bahagia. Pada kesempatan sore hari ini, menunggu waktu-waktu kita untuk berbuka puasa, kami pribadi berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada kita semua kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu
memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kami akan mencoba memberikan sebuah pembahasan yang telah dituliskan oleh Syekh Hisham Al-Kamil Hamid dalam kitab beliau Al-Imta' bisyarhi matni Abi Syuja'. Kitab beliau bernama Imta' yang merupakan penjelasan terhadap matan Abi Syuja' atau yang lebih terkenal dengan matan Ghayah Taqrib. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ada sedikit biografi atau hal yang perlu kita ketahui terhadap siapa itu Al-Qadhi Abu Syuja'. Beliau, nama lengkap beliau adalah Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau dilahirkan pada tahun 433 Hijriah di kota Basrah. Beliau merupakan pribadi yang telah menafkahkan dirinya dan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau merupakan pribadi yang zuhud terhadap dunia ini. Dan juga beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki umur yang sangat panjang. Beliau wafat di umur beliau 160 tahun. Ketika itu beliau pernah ditanya, faqad su'ila an sababi sihhati a'dha'ihi wa thuli 'umrihi. Pernah beliau ditanya tentang apa yang menjadi sebab sehatnya tubuh beliau tersebut, apa yang menjadi sebab panjangnya umur beliau. Lalu beliau mengatakan, ma 'asaitullah bi'adhim minha. Saya tidak pernah berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan ini. Falamma hafiztuha fi as-sighari, ketika saya menjaga anggota badan saya ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya muda, maka hafizahallahu fil kibar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya ketika saya sudah tua seperti ini. Masya Allah kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Sungguh nasihat yang mulia dari Imam Abu Syuja' Al-Qadhi Abu Syuja'. Beliau mengatakan salah satu resep atau usaha yang beliau lakukan supaya memiliki umur yang panjang adalah dengan menjaga anggota tubuh beliau tersebut dari maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dalam sebuah judul yang digarisbawahi oleh Syekh Hisham Al-Kamil, yaitu anwa'un nazari ilal mar'ah, jenis atau macam-macam memandang kepada perempuan, jenis atau macam-macam melihat kepada perempuan. Dalam matanya, dalam kitab Ghayah Taqrib, matan Ghayah Taqrib, Abu Syuja' mengatakan, wa nazaru ar-rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adhrub. Seorang laki-laki melihat kepada seorang perempuan, maka itu ada 7 jenisnya. Jenis yang pertama adalah nazaruhu ila ajnabiyyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Dalam hal ini Al-Qadhi Abu Syuja' menjelaskan ada 7 jenis memandang perempuan tersebut, dan beliau juga menjelaskan apa hukum-hukumnya. Yang pertama beliau mengatakan, nazaru rajulin balighin aqilin ila badanil mar'atil ajnabiyyah, yaitu seorang laki-laki yang sudah baligh dan dia sudah berakal melihat kepada tubuh perempuan al-ajnabiyyah. Kata al-ajnabiyyah di sini dikatakan oleh Dr. Syekh Hisham Al-Kamil, maksudnya adalah allati yahillu nikahuha, perempuan yang boleh dinikahinya. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia,
perempuan itu dilihat dari sisi boleh atau tidak bolehnya kita menikahinya terbagi dua. Ada yang pertama al-mahramiyah, perempuan yang diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Ada al-ajnabiyah, yaitu perempuan yang dihalalkan bagi kita untuk menikahinya. Maka yang pertama ini dijelaskan oleh Abu Syuja, yaitu bagaimana keadaannya jika seorang laki-laki yang sudah balik dia memandang kepada tubuh perempuan yang halal bagi dia untuk menikahinya. Maka hukum memandangnya dijelaskan oleh Abu Syuja, hukumnya adalah ghairu jaiz, tidak boleh, tidak sah, diharamkan. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, perlu kita jelaskan di sini siapa saja perempuan yang menjadi mahramiyah kita, siapa saja perempuan yang menjadi ajnabiyah kita. Maka kalau kita lihat kaum muslimin, bisa kaum muslimin buka dalam surat An-Nisa ayat ke-23, ayat akhir juz 4. Di sana dijelaskan tentang siapa saja perempuan-perempuan yang menjadi mahramiyah kita. Walaupun dalam bahasa Indonesia muhrim, kita tidak tahu apa dasar pengambilan kata muhrim. Tapi kalau muhrim dalam artian bahasa Arab itu artinya adalah alladzi ahrama, yaitu orang yang melakukan ihram. Tapi kita tidak tahu apa dasar pengambilan dalam bahasa Indonesia, dan kita tidak berani menyalahkannya. Yang jelas kalau kita mengambil dari asal bahasa Arab, mahramiyah, yaitu perempuan-perempuan yang diharamkan kita untuk menikahinya. Dan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir, yaitu mertua kita, mertua perempuan kita itu masuk dalam kategori mahramiyah kita. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan anak-anak dari perempuan yang kita nikahi. Misalkan kita menikahi perempuan, lalu perempuan ini memiliki anak perempuan, maka anak perempuan dari perempuan yang kita nikah tersebut akan menjadi mahramiyah kita dengan syarat kita sudah menggauli ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, akan tetapi jika kita belum pernah menggauli ibunya, maka anak perempuan dari istri kita tersebut itu bukanlah mahramiyah kita, maka boleh bagi kita untuk menikahinya. Maka ini yang harus kita pahami kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Ketentuan-ketentuan ini telah digariskan dalam syariat kita yang mulia ini. Kemudian wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan menantu-menantu dari anak kandung kita. Menantu dari anak kandung kita, maka itu adalah mahramiyah kita. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ini saja mahramiyah yang bersifat selama-lamanya, muabbadah. Ada mahramiyah tersebut yang sifatnya tersebut cuma muaqqatah, yaitu temporal, sifatnya itu cuma sementara saja. Siapa itu? Dijelaskan dalam ayat yang mulia ini, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, yaitu ketika kita mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Misalkan kita menikahi seperempuan yang namanya A ini, lalu kita nikahi pula saudarinya, maka ketika itu tidak boleh selama kita masih memiliki hubungan ikatan pernikahan dengan si A ini. Akan tetapi jika kita sudah bercerai dengan si A, apakah itu karena cerai talak atau bisa jadi karena dia sudah meninggal, maka saudarinya tersebut bukan lagi mahramiyah kita. Maka hal ini yang harus kita pahami kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Maka dalam kitab ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, keadaan pertama memandang perempuan tersebut, ada seorang laki-laki yang sudah balik, berakal dia memandang kepada perempuan yang bukan mahramiyahnya, maksudnya apa? Yang halal bagi dia untuk menikahinya, maka ketika itu jika memandangnya qasidan, dengan ada maksud dan tujuan, maka ketika itu hukumnya adalah ghairu jaiz, hukumnya adalah tidak boleh. Maka inilah yang menjadi dasar dalam ajaran kita, yaitu ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan kita. Kenapa kita disuruh untuk menundukkan pandangan kita? Agar itu lebih menjaga kepada faraj dan syahwat kita, agar itu menjaga syahwat kita dan juga menjaga faraj, kemaluan kita. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian jenis memandang perempuan yang kedua adalah nazarul rajuli ila badani zaujatihi wa amatihi,
yaitu seorang laki-laki memandang kepada tubuh istrinya dan juga atau memandang kepada tubuh budak perempuannya. Maka menurut Qadhi Abu Syuja adalah fayajuzu ay yanzura ila ma 'ada al-farji minhuma. Maka boleh bagi laki-laki tersebut memandang seluruh tubuh istrinya tersebut dan juga memandang seluruh tubuh budak perempuannya tersebut ma'ada, kecuali faraj. Maka tidak kecualinya adalah faraj, kemaluan. Maka tidak boleh bagi kita untuk memandang kepada kemaluan istri kita bila hajah, kalau tidak ada hajah, kebutuhan yang menuntut kita atau keadaan yang mendesak kita untuk melihatnya. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, disinilah Islam mengajarkan kepada kita tentang adab. Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang masalah salat yang berkaitan dengan masjid saja, akan tetapi Islam tetap masuk kepada sendi-sendi kehidupan kita. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga kata Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu adalah nazaruhu ila dhawati maharimihi au amatihi al-muzawwajah fayajuzu fima 'ada ma baina surrati wa ruqbah. Yang ketiga adalah seorang laki-laki dia memandang kepada perempuan-perempuan yang mahramiyahnya, maksudnya yang haram bagi dia untuk menikahinya, seperti yang sudah kita jelaskan di surat An-Nisa tadi, atau dia memandang kepada budak perempuannya yang sudah menikah, maka ketika itu boleh bagi dia untuk melihat seluruh tubuhnya, kecuali apa? Ma baina surrah war rukbah, kecuali apa yang ada antara pusar dan lututnya. Maka tidak masalah bagi kita untuk melihat kepada tubuhnya, kecuali apa yang ada antara pusar dan lutut. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah nazarul khatibi lil mar'ati allati yarghabu fi nikahiha, yaitu seorang laki-laki melihat kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Seorang laki-laki misalkan ketika itu dia sudah butuh untuk menikah, lalu ada perempuan yang menjadi calonnya, maka ketika itu tidak masalah bagi dia untuk melihatnya. Bahkan pernah diriwayatkan ada salah seorang sahabat mau menikahi seorang perempuan, maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Anazarta ilaiha? Apakah engkau sudah melihatnya?" Kemudian sahabat tersebut menjawab, "La, saya belum pernah melihatnya wahai Rasulullah SAW." Kemudian Rasul mengatakan, "Idhab fanzur ilaiha." Lihat, pergilah, kemudian pandang dia, lihat dia. Agar apa? Agar di sana lebih meyakinkan seorang laki-laki tersebut apakah mau menikahi perempuan tersebut atau tidak. Di sini diajarkan kepada kita, jika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka tidak masalah bagi dia untuk melihat kepada perempuan tersebut dengan tujuan untuk lebih meyakinkan dia, bukan untuk menyuruh dia berdua-duaan. Ini yang terjadi di kebiasaan kita. Kita meninggalkan seorang laki-laki pemuda yang ingin menikahi anak perempuan kita dalam satu ruangan, mereka berdua saja. Ini yang masuk dalam kategori khalwat yang dilarang dalam syariat kita. Mereka tetap boleh melihat, dan ketika itu perempuan tersebut ditemani oleh mahramnya, laki-laki yang menjadi mahramnya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu apa saja yang boleh dilihat bagi orang yang ingin menikahi perempuan tadi? Maka yang boleh dilihat tersebut cuma wajah dan tangan. Kaffain. Yang perlu kita pahami, kaffain di sini bukan artinya telapak tangan saja. Akan tetapi kaffain itu adalah di sini, telapak tangan dan juga punggung tangan kita. Ini yang dikatakan dengan kaffain. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang kelima adalah an-nazru lil mudawah. Memandang perempuan untuk tujuan pengobatan. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, fayajuzu lit-tabibi ay yanzura ila mawdhi'il maradi walau kana al-farj li daruratil mudawah. Maka boleh bagi dokter laki-laki untuk melihat kepada bagian tubuh pasiennya yang perempuan, akan tetapi terbatas yang dilihat itu cuma bagian yang sakit saja. Maka kita lihat di sini, dijelaskan di sini, kalau yang sakit tersebut misalkanlah tangan ini atau bagian siku ini, maka ketika itu
hukum asalnya pada dasarnya memandang kepada tubuh perempuan yang bukan mahram kita adalah tidak boleh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang dijelaskan pada hukum yang pertama tadi. Lalu misalkan ada pasien kita perempuan yang sakit di sikunya, berarti siku ini kan termasuk dalam kategori aurat. Maka ketika itu tidak masalah bagi dokter laki-laki tadi untuk memandang kepada yang siku ini saja. Tidak boleh dia memandang kepada anggota tubuh yang lain. Karena apa? Karena ini masuk dalam kategori kebutuhan untuk perobatan. Maka sangat aneh kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, jika yang sakit itu misalkan adalah tangan, atau yang sakit itu adalah bagian perut, lalu disuruh membuka seluruh pakaian perempuan tersebut. Itu adalah sesuatu yang sangat aneh kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Maka pesan bagi kita semua kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, hendaknya kita, jika kita memang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu penyakit, maka hendaknya kita lebih dahulu mencari dokter laki-laki jika kita laki-laki. Jika kita perempuan, hendaklah kita lebih mengutamakan untuk mencari dokter perempuan terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kita laki-laki tidak menemukan dokter laki-laki pula dalam penyakit yang ditimpakan kepada kita tersebut, baru boleh bagi kita untuk mencari berobat kepada dokter perempuan. Jika kita perempuan, lalu dalam penyakit yang diberikan kepada kita tidak kita temukan dokter perempuan, maka baru tidak masalah bagi kita untuk berobat kepada dokter yang laki-laki. Di sini diberi syarat oleh Syekh Hisham Al-Kamil. Beliau mengatakan, boleh seorang perempuan tersebut dia berobat kepada dokter yang laki-laki tersebut dengan syarat apa? Wa yushtaratu ay yakuna at-tabib thiqah bihuduri mahram ma'al mar'ah. Ada dua syarat yang diberikan oleh Syekh Hisham Al-Kamil. Apa? Dokter tempat perempuan berobat tersebut adalah pertama, jika keadaannya tersebut memang tidak ada dokter perempuan tempat dia berobat. Kemudian dokter tersebut adalah dokter yang thiqah, dokter yang bisa dipercaya. Jangan sampai seorang perempuan dia asal-asalan membuka auratnya di hadapan dokter laki-laki yang bukan mahramnya. Dan juga bihuduri mahram ma'al mar'ah. Ketika berobat tersebut, perempuan itu harus diiringi atau ditemani oleh laki-laki yang menjadi mahramnya. Bisa jadi itu bapaknya, atau saudara laki-lakinya, atau itu anak laki-laki. Ini diberikan ketentuan seperti ini kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, agar terpeliharanya muru'ah atau harga diri seorang perempuan muslimah tersebut. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang keenam adalah an-nazaru lisyahadah, yaitu memandang perempuan tersebut untuk tujuan persaksian, memberikan kesaksian, atau an-nazaru lil muamalah, yaitu memandang perempuan tersebut untuk tujuan muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya. Maka tidak masalah bagi kita untuk memandang kepada perempuan tersebut dengan syarat yang kita pandang tersebut cuma wajahnya saja, biduni syahwah, tanpa ada syahwat di sana. Akan tetapi jika kita memandang kepada perempuan tersebut lalu kita takutkan ada muncul syahwat dalam diri kita, maka ketika itu lebih baik bagi kita untuk menundukkan pandangan kita. Kemudian yang ketujuh kaum muslimin, yang terakhir yang dibahas oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab beliau ini, yaitu adalah an-nazru ilal amati allati yarghabu fi shira'iha fayanzuru ilal mawdhi'i alladhi yahtaju ilaihi wa yakunu an-nazru mubahan ada ma baina surati ila rukbah fala yajuz. Yaitu melihat kepada budak perempuan yang ingin kita beli, dan ini rata-rata tidak terjadi di zaman kita sekarang, tapi sekedar maklumat atau pengetahuan saja. Yaitu seorang laki-laki melihat kepada budak perempuan yang ingin dibelinya. Maka ketika itu boleh bagi dia untuk melihat kepada budak perempuan tersebut kecuali ma baina surah wa rukbah, yaitu apa yang ada antara pusar dan lututnya dia. Maka kaum muslimin ketika itu melihat kepada pusar dan lututnya ketika itu adalah fala yajuz, tidak boleh. Ada beberapa keadaan yang tidak dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab beliau ini. Yaitu misalkan seorang guru laki-laki melihat kepada muridnya perempuan yang sudah balik, yang bukan mahramiyahnya, atau kebalikannya, murid laki-laki yang sudah balik melihat kepada guru perempuan yang mengajarinya. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kalau dalam kasus ta'lim
atau kasus dalam proses pembelajaran, maka ketika itu tidak masalah bagi seorang guru laki-laki melihat kepada muridnya yang perempuan. Akan tetapi cuma dalam sebatas proses pembelajaran PBM saja. Dan yang dilihat itu cuma sebatas apa yang dibutuhkan untuk proses PBM itu saja. Maka kita tidak boleh untuk menyentuh murid kita perempuan yang sudah balik. Inilah yang banyak terjadi di sekolah-sekolah kita kaum muslimin. Betapa banyak seorang guru laki-laki menganggap bahwasanya muridnya yang perempuan tersebut adalah anaknya sendiri. Lalu dia biasa saja menyentuhnya. Padahal itu adalah muridnya perempuan tersebut bukanlah mahramiyahnya. Mahramiyah tersebut tidak akan terjadi dengan hubungan ta'lim, hubungan pembelajaran, tidak akan terjadi. Maka Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita pahami dengan baik dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat kembali pesan yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' di awal. Ketika beliau ditanya, apa penyebab yang menjadikan umur engkau panjang wahai Syekh? Apa yang menjadi penyebab anggota tubuhmu itu sehat sehingga umurmu itu sampai 160 tahun? Ketika itu beliau menjawab, ma'asaitullah, saya tidak bermaksiat, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh saya ini. Kebetulan yang kita bahas sekarang adalah anggota tubuh mata kita, maksiatnya mata kita. Maka marilah kita jaga mata kita ini kalau kita ingin mata kita ini sehat. Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan, saya tidak pernah membuat maksiat dengan anggota tubuh saya ini. Ketika saya menjaga anggota tubuh saya ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umur saya muda, maka nanti ketika saya tua, Allah lah yang akan menjaganya dari maksiat. Allah, sebuah nasihat yang sangat indah kaum muslimin dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih bagi kami yang menyampaikannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat ya Allah. Yaitu ilmu yang mana ilmu tersebut akan menjadi bermanfaat bagi kita jika kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ilmu tersebut akan menjadi laknat bagi kita jika kita sudah mengetahuinya akan tetapi tidak mau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang sudah kita ketahui terhadap perkara syariat ini dimudahkan hati dan anggota tubuh kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Jika ditemukan kesalahan baik itu dalam penjabaran dan lain sebagainya, maka itu adalah murni kekurangan kami pribadi. Dan jika itu adalah sebuah kebenaran, maka itu adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Ilham yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.